Halo semuanya, nama saya Brian dari RPL 11 Sekolah Permata Harapan. Jadi di video kali ini kita akan menambah data di Android Studio. Oke. Sebenarnya saya sudah bikin video tentang edit sama hapus. Tapi saya lupa tambah datanya. Jadi nanti habis tambah data bakal ada sebuah cut gitu lah. Oke. Nah, jadi tambah data gimana? Nih. Coba kita run dulu. Run. Dan saya screen copy dari HP saya ke laptop karena saya runnya di HP. Ini dia, tunggu di run. Nah ini dia. Ini kenapa belum run? Tunggu build Gradle nih. Sebentar lagi tunggu ngerun. Oh, masih build Gradle build running. Agak lama gitu ya. Ini USB tethering, iya ya, file transfer sudah. Nah ini dia, launching on device. Nah ini dia, nih ya. Coba kita ke data barang. Ini list kita masih kosong ya. Coba kita tambah data. Kode barang 1, merek Sigma, jenis barang Ligma 500. Nah, simpan. Nah, muncul dia. Sukses berhasil disimpan. Oke. Nah, jadi caranya gimana? Nah, pertama kalau kita mau tambah data, kita pindah halaman dulu kan nih. Tambah data. Pindah halaman dia. Pindah halaman. Nah, jadi pertama kita ini di data barang ini gimana ya biasanya buat nah ini dia button tambah barang. Nah jadi kegunaan button tambah barang nih, ini button tambah barang kita kasih ini dulu lah, perlahan-lahan kita panggil button tambah barang. Nah, dan button itu kita berikan ID tombol tambah barang. Nah, ini tombol tambah barang dari mana nih? Coba kita ke activity data barang. Activity data barang. Nah, ini tombol tambah data ini namanya apa? ID-nya apa? Nah dia. Nah, ini Android ID. Nah, ini dia. Namanya kan tadi tambah data kan. Nah, ini ada sebuah ID di bawah namanya tombol tambah barang. Nah, kembali ke data barang. Nah, berarti ini kan ID-nya sudah diberikan ke button tambah barang. Nah, set on listener. Jadi kalau tombol ini dipencet, dia akan pindahin ke ini, kayak geser ke kanan. Nah, dari sini, dari data barang activity ini kan di atas nih, data barang activity, dia pindah ke tambah data barang activity class. Nah, habis itu kita coba ke tambah data barang activity. Nah, di tambah data barang activity, dia nih set content view air layout. Nah, jadi di sini dia kalau masuk tambah data barang ini, dia akan memunculkan view activity tambah barang. Activity tambah barang yang ini. Nah, yang ini coba kita lihat dari HP saya. Nah, ini dia munculin yang ini. Nah, kembali lagi tambah barang. Nah, ini dia buat panggil
SAM-nya buat panggil database, dan juga nih dia memanggil tambah barang titik PHP nih, yang di sini nanti saya jelasin lagi. Nah, sama kayak tadi dia panggil edit textnya, text fieldnya. Nah, setelah itu kalau pencet button simpan yang ini ya, yang button simpan barang ini. Nah, kalau itu dipencet, dia pertama dia melakukan pengecekan dulu. Nah, dia mengecek ini sampai sini, dia melakukan pengecekan apakah ada barang itu string, mereknya, mencek value nya. Kalau ada barang, value nya string, merek string, jenis string, harga string. Nah, setelah itu dia mengecek lagi if ini. Nah, jadi dia mengecek kode barang, ini garis 2 ini artinya atau ya, or atau. Nah, jadi dia mengecek ada kode, merek, jenis, harga. Nah, kalau salah satu mereka kosong, dia akan toast ini, toast harap semua data diisi. Nah, else selain itu berarti yang jadi, yang tidak error, yang tidak kosong. Nah, dia akan menjalankan simpan data ini dengan kode, merek, jenis, harga yang dimasukin ke edit text tadi. Nah, di sini disimpan data dia ini. Jadi kegunaannya ini dia biar bisa panggil isi-isinya dan lanjutin ke PHP ini. Nah, kalau ada sebuah ya, data berhasil disimpan ya, dia akan lanjutin ke PHP ini. Kalau tidak error, dia akan menulis dia akan menulis data berhasil disimpan. Kalau ada error, ini di error on response, dia akan keluar respon ini, toast gagal menyimpan data. Dan ini sampai sini dia kerjaannya biar ini kan kita ada kan kode, merek, jenis, harga barang. Nah, biar kita bisa panggil lagi di PHP nih, kita akan memberi dia sebuah nama. Nah, jadi kode dia dimasukin ke kode barang. Nah, jadi yang dipanggil di PHP yang mana? Ya kode barang ini, kode barang. Nah, merek kita masukin ke merek barang ini, jadi yang dipanggil ini merek, jenis, harga. Ya, sama. Jadi yang isi dalam kode, merek, jenis, harga barang dia dipindahin ke semua di sini. Nah, selanjutnya kita di PHP ini ngapain? Nah, pertama dia ngecek is numeric, apakah harga barang itu sebuah angka. Kalau enggak, dia akan keluar message harga harus berupa angka. Else selain itu dia akan menjalankan prosesnya. Nah, jadi yang query yang akan dijalanin adalah sebuah insert. Nah, ini dia insert into tabel barang dengan kolom kode barang, merek, jenis, harga. Nah, jadi ini ISII ini artinya integer, string integer. Jadi ini kode barang integer, string integer. Nah, setelah itu kita insertnya, ini kan kita udah panggil tabel, udah panggil kolomnya. Kita isinya dengan apa? Dengan value apa? Nah, dengan value apa? Nah, dengan value yang ini, kode, merek, jenis, harga. Nah, yang kita panggil ini tadi, yang kita panggil ini lagi, kita masukin lagi ke string kode, merek, jenis, harga. Kita panggil lagi di sini value isinya. Nah, jadi kalau sukses dia melanjutkan, kalau ada error dia nih muncul gagal menyimpan data, udah masukin ke dalam error. Nah, jadi sampai situ aja. Jadi di sini bakal ada sebuah cut ya, cut untuk yang selanjutnya, tambah dan edit dan hapus. Oke, terima kasih. Halo semuanya.
Nama saya Brian dari RPL 11 Sekolah Permata Harapan. Jadi di video kali ini kita akan mengedit dan hapus data di Android Studio. Ini saya coba run dulu, dan habis di run coba screen copy dulu, karena ini kan saya runnya di HP ya. Jadi screen copy dari HP ke laptop pakai strcpy screen copy. Ini tunggu di run. Nah, ini dia tampilan layar HP saya. Coba ke data barang. Nah, muncul ini, ada list kita. Diklik, wah, muncul kayak pilihan gini. Jadi ada pilih aksi. Coba kita pilih detail. Nah, wah, muncul detail barangnya, ada kode, merek, jenis, harga. Oke. Coba kita lihat, coba kita edit. Dia pindah halaman gitu dia. Dia pindah halaman. Nah, pas pencet edit dia pindah halaman. Habis pindah halaman dia juga ambil ini kan Sigma 500. Dia juga bawa juga nih, langsung ke isi. Coba kita edit asal-asal, ini jadi 50.000 update. Nah, ke update juga nih. Coba kita lihat di database kita. Ini refresh. Nah, muncul dia yang ngasegak asal-asal di belakang ini. Nah, jadi dia ke edit juga di localhost-nya. Coba kita hapus nanti sajalah. Enggak apa-apa, hapus. Kalau hilang pun tinggal ditambah aja nih, tambah 1. Coba Sigma 500. Nah, balik lagi. Ini, jadi cara edit sama hapusnya gimana? Nah, pertama tadi yang muncul pilihan ini gimana? Nah, caranya dari nah, sini dia. Nih. Dari sini. Nah, jadi pertama dia bikin dulu set title-nya. Dia set title-nya pilih aksi itu yang dari sini, yang ini, yang di atas ini. Habis itu item-itemnya ada detail, edit, hapus yang di bawah sini. Nah, dan setelah itu, nah ini case 0, case 1, case 2, dia ya biar bisa dipanggil. Kalau klik detail dia panggil ini, kalau klik edit dia panggil ini, kalau klik hapus dia panggil confirm delete nih. Nah, jadi caranya gimana? Coba kita lihat yang detail dulu, simple pendek gini ya. Detail. Nah, detail dia bisa manggil listnya dari sini dan masukin ke sini dia. Jadi caranya simple aja. Tadi sama set title, dan dia juga ini dia manggil barang yang di list itu dan masukin ke sini. Nah, sampai simple gitu aja. Nah, baru kalau yang edit gimana? Nah, kalau yang edit, nah dia pindah halaman gitu dia. Nah, dia pindah halaman. Nah, dia caranya gini. Ini buat pindah halaman. Dan juga ini panjang lebar ini sampai ini. Saya kira-kira dia kayak gini lah. Nah, pas diklik dia pindah halaman. Nah, habis pindah halaman itu dia juga langsung ngeisiin edit text-nya nih. Dia langsung terisi kan. Ada Sigma, ada Ligma, ada 500. Dia langsung terisi sendiri. Dan juga dia siap untuk datanya di edit. Nah, jadi dia udah edit, udah pindah halaman. Habis itu ambil lagi data-datanya dan masukin ke sini, dan dia juga udah siap jika kalau ada edit atau update. Nah, setelah itu juga, nah ini yang ini sampai ini dia kalau beneran ada pengeditan, kalau ada update, kalau ada edit, dia langsung refresh listnya. Ya, dia langsung refresh list barang tampilan ini. Nah, baru kalau untuk delete gini, coba kita delete. Nah, dia ada muncul konfirmasi gini kan. Nah, jadi caranya ini. Nah, confirm, set title-nya lagi, confirm hapus. Baru apakah Anda yakin untuk menghapus data ini, dia set message ini. Dan juga dia bikin button hapus sama batal. Nah, kalau
button batal. Kalau button batal dia nggak melakukan apapun itu. Kalau hapus dia menjalankan delete item ini. Nah, delete item ini ngapain? Nah, di sini dia juga manggil hapus data barang. Nah, dihapus data barang ini sampai ini ya. Dihapus data barang dia manggil PHP hapus barang. Isi PHP kita apa? Nah, ini dia hapus barang. Jadi nah ini panjang lebar ini dia jelasin bukan jelasin, dia manggil PHP ini, dan PHP ini dia nge-run query delete from barang where kode barang sama dengan kode barang. Simple gitu aja. Oke. Jadi sudah siap berarti ini. Apakah ada yang saya mau jelasin lagi? Ini ya. Ini sampai ini. Sudah selesai kan? Nah, ya. Bagaimana coba kita ke edit barang activity-nya? Karena ini sudah. Nah, ini dia. Dia manggil edit text. Dia manggil edit text dan memberi nama variabelnya ed merek, ed jenis, ed harga. Baru juga dia manggil button update, button batal. Habis itu juga string kode barang sebagai primary key-nya. Baru kalau masuk ke edit barang activity-nya, dia memanggil layout edit barang. Nah, setelah itu nih, coba kita ke activity edit barang yang layoutnya. Activity edit barang. Nah, ada nih ID. Nah, dipanggil lagi ID-nya ini, ID batal, update, harga, jenis, merek. Dia panggil lagi. Nah, ada jenis, harga. Nah, dia panggil lagi. Nah, setelah itu ini ya, tugasnya ini biar dia bisa langsung terisi gini. Pas edit, nah dia langsung terisi sendiri, itu dia. Nah, baru set text harga ini. Nah, ini ya, biar langsung terisi dia. Pas kita pindah halaman ini kan langsung terisi kan. Nah, itu dia. Dan juga button update. Kalau kita pencet tombol ini, apa yang terjadi? Nah, jadi pertama-tama dia cek dulu value-nya yang terinput dalamnya. Jadi dia cek apakah string nih, merek apakah string, jenis string, harga juga dibikin string. Nah, baru dia ada kondisi if ini. Nah, if merek update is empty, jenis empty, harga ini garis 2 ini artinya or ya, atau. Jadi kalau mereknya empty atau jenisnya empty atau harganya empty. Kalau salah satu pun empty, kosong, nah dia muncul toast ini. Semua field harus diisi. Coba kita hapus harganya. Nah, semua field harus diisi. Jadi kalau salah satu dari 3 ini kosong, nah dia muncul field semua field harus diisi. Kalau tidak, ya dia jalankan aja. Nah, kalau pencet tombol batal, nah dia langsung finish, langsung pindah ke halaman balik ini. Nah, dan kalau kita pencet update yang else ini, new update data, apa yang terjadi? Nah, dia panggil ini semua, ini sampai bawah sini. Nah, jadi yang pertama ini pokoknya dia manggil PHP isinya yang edit barang nih. Nah, di sini dia ngapain? Ini sebenarnya nggak perlu nih, buat debugging aja. Nah, jadi di edit barang nih ngapain? Jadi dia menjalankan ini aja, update, query update ini. Ya, kode barang
Ini dia kode barang, merek, jenis barang, harga barang, dia dipanggil lagi di sini. Nah, baru kode, merek, jenis, harga, dia kasih variabel kode, merek, jenis. Nah, habis itu dipanggil lagi untuk yang set ini lah. Jadi update tabel barang, set merek barang yang diisikan di sini, jenis yang di sini, harga yang di sini. Nah, gitu dia. Where kode barang yang di sini biar sebagai foreign key, primary key lah. Biarkan kita update satu data aja kan. Nah, biar satu data aja yang terupdate, ya kita ambil foreign key-nya, foreign key primary key, yaitu kode barang. Nah, baru di sini post execute. Nah, ini dia. Ini kalau ada error, dia munculin lah status 0, message error updating data. Oke, tadi kira ada sesuatu yang lewat di bawah saya. Nah, baru on post execute ini dia manggil, oh ya, dia pokoknya dia mengecek lah jika kalau statusnya satu, nih statusnya satu dapat dari mana, dari sini. Nah, kalau gagal dia statusnya 0, respons status 0, statusnya dikasih 0. Kalau berhasil dia ini respons statusnya dikasih 1, statusnya 1, habis itu message-nya update berhasil. Nah, jika statusnya 1 berarti dia berhasil kan, berhasil. Baru dia toss lagi data barang berhasil dia update. Else selain itu kan berarti 0 kan, berarti gagal. Nah, else toss dia update gagal. Nah, kalau catch exception ini dia kayak buat update gagal, respon tidak valid, dia mengcek error yang kayak kalau di PHP ini error dia nggak muncul di sini, dia nggak muncul ini, tapi dia muncul ini catch exception E. Nah, kalau PHP-nya error dia ketangkepnya di sini, update gagal, respon tidak valid. Nah, oke. Jadi sekian video saya, semoga masuk akal dikit, dan setidaknya kalau nggak masuk akal tapi poin-poin pentingnya masuk akal lah. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.